Perkenalkan, nama saya Fatimah Solihah dengan NIM 231011402832, kelas 05 TPLP 037, program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang prediction of wine quality, kemudian saya akan menjelaskan kode apa saja yang digunakan dan apa fungsinya. Presentasi ini membahas tentang prediksi kualitas wine menggunakan machine learning. Di sini topik yang akan dibahas adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dataset, fitur data, target klasifikasi, tahapan penelitian, reprocessing data, pembagian data, algoritma machine learning, evaluasi model, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penelitian kualitas wine secara objektif. Kualitas wine merupakan faktor penting dalam industri minuman karena berpengaruh terhadap nilai jual dan kepuasan konsumen. Selama ini, penilaian kualitas wine dilakukan oleh ahli atau wine tester berdasarkan rasa dan aroma. Namun, metode ini bersifat subjektif, memerlukan keahlian khusus, serta membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Dengan perkembangan machine learning, penilaian kualitas wine dapat dilakukan secara lebih objektif menggunakan data kandungan kimia seperti tingkat keasaman, pH, dan kadar alkohol. Melalui analisis data tersebut, machine learning mampu memprediksi kualitas wine secara otomatis sehingga proses evaluasi menjadi lebih efisien dan konsisten. Rumusan masalah. Beberapa permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. 1. Bagaimana cara memprediksi kualitas wine menggunakan machine learning? 2. Algoritma machine learning apa yang paling baik untuk prediksi kualitas wine? 3. Seberapa akurat hasil prediksi kualitas wine yang dihasilkan model? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kualitas wine menggunakan metode machine learning berdasarkan data kandungan kimia wine. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan beberapa algoritma machine learning guna mengetahui model yang memiliki performa terbaik serta mengevaluasi tingkat akurasi hasil prediksi yang dihasilkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dataset kualitas wine, dataset wine quality rate wine, sumber Kaggle atau UIC Machine Learning Repository, format file wine quality rate (CSV). Jumlah data kurang lebih 1.599 sampel. Setiap data berisi nilai kimia wine dan skor kualitas. Fitur data. Dataset memiliki 11 fitur kimia, yaitu reset acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, chloride, free sulfur dioxide, total sulfur dioxide, density, pH, sulfates, dan alkohol. Fitur-fitur ini digunakan sebagai input model. Target klasifikasi. Target atau output yang ingin diprediksi dijelaskan pada slide ini. Target asli berupa nilai kualitas yaitu 0-10. Pada proyek ini, target diubah menjadi klasifikasi biner yaitu good quality, nilai lebih kecil atau sama dengan 7. Not good quality, nilai lebih besar dari 7. Tujuannya menyederhanakan prediksi menjadi klasifikasi. Tahapan penelitian. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu 1. Import library Python, 2. Load dataset, 3. Exploratory Data Analysis atau EDA, 4. Reprocessing data, 5. Feature selection, 6. Pembagian data train and test, 7. Penerapan model machine learning, 8. Evaluasi performa model. Preprocessing data.
Sebelum pemodelan data, terlebih dahulu melalui tahap preprocessing data, yaitu mengecek missing value atau data kosong, kemudian normalisasi atau standarisasi data jika diperlukan, kemudian mengubah label kualitas menjadi data kategorikal, lalu memisahkan fitur X dan target Y. Pembagian data. Dataset dibagi menjadi dua, yaitu data training untuk melatih model, kemudian ada data testing untuk menguji performa model. Contoh pembagiannya di sini 80% data training dan 20% data testing. Algoritma machine learning. Beberapa algoritma yang digunakan yaitu ada logistic regression, decision tree, random forest, super vector machine atau SVM, kemudian ada KNN. Setiap model diuji untuk melihat performa terbaik. Evaluasi model. Untuk menilai performa model digunakan beberapa metrik evaluasi yaitu akurasi, precision, recall, event score, dan confusion metric. Evaluasi dilakukan pada data testing. Penjelasannya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke kodenya. Di sini kita menggunakan Google Colab. Kita mulai dari 0 ya, dari kosongannya. Di sini kita mulai dari kosongannya. Di sini aku mau kasih tahu cara yang lebih gampangnya. Jadi bisa nyambungin dari link GitHub gitu. Nah, caranya itu kita ke file, kemudian ke open notebook. Nah, kita pilih GitHub. Terus kita masukin aja nih link GitHub-nya. Di situ tunggu aja dulu. Nah, di sini kita pilih yang ini, find quality IPNB. Tunggu aja. Nah, ini kode yang kita ambil dari GitHub-nya itu, jadi kita bisa langsung lihat. Dan ini ketika kita mengetik manual, jadi nanti bisa dilihat kode apa saja yang digunakan.
Karena kalau nulis kode itu lama banget kan ya, jadi di sini kita cepetin aja ya. Wih, aku udah jeng dah. Aku nak make up macam mana ni? Wih, aku dah jeng dah. Aku nak make up macam mana ni? A few moments later. Oke, kodenya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke penjelasan kodenya ya. Pertama, kita import library-nya dulu. Nah, di sini kita menggunakan numpy, asnp, matplotlib asplt, pandas spd, seaborn sns. Nah, numpy itu digunakan untuk perhitungan numerik dan operasi array. Kemudian matplotlib itu untuk menampilkan grafik seperti histogram, boxplot, dan visualisasi. Untuk pandas itu untuk membaca, menyimpan, dan mengelola dataset berbentuk tabel. Untuk seaborn-nya untuk membuat grafik statistik yang lebih rapi dan informatif. Kemudian di sini ada form warning import, filter warning, action ignore itu untuk menghilangkan pesan peringatan supaya output tidak penuh tulisan tidak penting. Kemudian di sini ada load dataset. Nah, untuk kodenya wine sama dengan pd.readcsv itu untuk membaca file csv dan menyimpan ke variabel wine. Kemudian ada wine.head itu untuk menampilkan 5 baris pertama dataset. Jadi yang ditampilkan hanya 5 baris pertama dari datasetnya. Kemudian ada print wine.shape itu untuk mengetahui jumlah baris dan kolom dataset. Di sini itu outputnya berarti 1599 data dan 12 fitur. Di sini ada statistik data. Untuk kodenya wine.descript include all itu untuk menampilkan ringkasan statistik setiap kolom. Jadi outputnya itu nanti ada tabel statistik seperti min, max, dan standar deviasi. Sekarang kita cek data kosong. Untuk kodenya print wine.isna.sum itu untuk mengecek apakah ada nilai kosong di dalam dataset. Nah, di sini outputnya itu semua bernilai 0, artinya tidak ada data kosong. Korelasi data untuk kodenya itu wine.core itu untuk menghitung hubungan antar fitur numerik.
Untuk outputnya itu tabel korelasi dengan nilai -1 sampai 1. Di sini ada group by quality, kodenya itu wine.groupByQuality.mean. Itu untuk mengkelompokkan data berdasarkan kualitas wine. Nah, untuk outputnya itu tabel rata-rata fitur ini untuk tiap kualitas. Sekarang kita masuk ke data analisis bagian Kunplot. Nah, ini untuk Kunplot quality. Itu kodenya bisa dilihat. Nah, untuk fungsinya itu melihat jumlah data pada tiap nilai kualitas. Untuk outputnya itu grafik batang distribusi kualitas wine. Dan ini kode untuk Kunplot pH. Fungsinya untuk melihat sebaran nilai pH wine. Itu outputnya berupa grafik batang nilai pH. Kemudian Kunplot alkohol, kodenya bisa dilihat. Untuk fungsinya mengetahui sebaran kadar alkohol. Outputnya grafik batang alkohol. Kemudian ini untuk Kunplot fixed acidity. Nah, untuk fungsinya itu melihat sebaran keasaman tetap. Ya, sama kayak tadi, ini outputnya berupa grafik batang fixed acidity. Kunplot volatile acidity, kodenya bisa dilihat. Nah, untuk fungsinya itu untuk mengetahui sebaran volatile acidity. Grafiknya juga masih sama, masih berupa grafik batang untuk volatile acidity. Kunplot citric acid. Nah, untuk fungsinya itu melihat distribusi citric acid. Outputnya itu masih sama berupa grafik batang untuk citric acid. Kunplot density, kodenya bisa dilihat. Nah, untuk fungsinya melihat sebaran kepadatan wine. Outputnya juga masih sama, masih berupa grafik batang density. Di sini kemudian ada KD-plot. Untuk kodenya itu fungsinya melihat distribusi kepadatan kualitas wine. Outputnya itu berupa grafik kurva KDE. Kemudian ada displot alkohol. Untuk kodenya sns.displot wine alkohol. Untuk melihat distribusi alkohol secara detail. Outputnya ini berupa histogram dan kurva distribusi. Di sini ada box plot, kodenya bisa dilihat. Nah, itu fungsinya untuk mendeteksi outlier pada setiap fitur. Nah, outputnya itu berupa box plot tiap kolom. Density plot, untuk kodenya wine.plot_in density subplot 2. Untuk fungsinya itu untuk melihat kepadatan distribusi setiap fitur. Outputnya itu berupa grafik density setiap kolom. Kemudian ada histogram, kodenya bisa dilihat. Fungsinya itu untuk melihat distribusi data dalam bentuk histogram. Untuk outputnya itu berupa histogram semua fitur. Heatmap for expression correlation, di situ kodenya bisa dilihat. Fungsinya untuk visualisasi korelasi antar fitur. Outputnya itu berupa heatmap dengan nilai korelasi. Pair plot, untuk kodenya bisa dilihat. Fungsinya untuk melihat hubungan semua fitur satu sama lain. Outputnya berupa banyak grafik scatter. Violin plot, kodenya itu sns.violin plot x quality, dia sama dengan alkohol, data sama dengan wine. Fungsinya itu untuk melihat hubungan kualitas dan alkohol. Nah, outputnya itu berupa grafik violin. Jadi grafik violin itu bentuknya seperti ini.
Feature selection untuk target klasifikasi untuk kode ini yang wine good quality itu untuk mengubah kualitas menjadi dua kelas, kemudian kita pisahkan X dan Y-nya. Kodenya itu X wine drop quality good quality, terus ada Y sama dengan wine good quality. Itu untuk memisahkan fitur dan target. Outputnya itu X sama dengan input dan Y sama dengan output. Cek proporsi kelas. Kodenya wine good quality .value const. Nah, itu fungsinya untuk melihat jumlah wine bagus dan tidak. Di sini outputnya jumlah masing-masing kelas. Jadi untuk yang bagus itu 0 kan. Itu ada 1382. Untuk yang tidak bagus itu berarti ada 217. Fitur importance. Nah, kodenya bisa dilihat. Fungsinya itu untuk menentukan fitur paling berpengaruh. Nah, outputnya ini nilai importance setiap fitur. Splitting dataset. Kodenya bisa dilihat. Nah, fungsinya itu untuk membagi data training dan dataset. Di sini kita baginya menjadi 70 untuk training dan 30% untuk testing. Kemudian kita masuk ke logistic regression. Nah, untuk kode ini fungsinya itu untuk membuat dan melatih model logistic regression, kemudian memprediksi kualitas wine pada data uji. Setelah itu, akurasi dihitung untuk mengetahui seberapa baik model dalam memprediksi kualitas wine. Dan untuk kode ini, fungsinya itu untuk menampilkan detail hasil prediksi model, yaitu jumlah prediksi yang benar dan salah untuk tiap kelas, seperti performa model bisa dilihat lebih jelas selain dari akurasi. Using KNN. Nah, untuk kode ini, itu fungsinya untuk membangun dan melatih model KNN dengan jumlah tetangga sebanyak 3, kemudian memprediksi kualitas wine pada data uji. Hasil prediksi tersebut dievaluasi menggunakan akurasi skor untuk mengetahui tingkat ketepatan model dalam memprediksi kualitas wine. Using SVC. Nah, untuk kode ini, fungsinya itu untuk membangun dan melatih model support vector machine atau SVM, kemudian memprediksi kualitas wine pada data uji. Selanjutnya, akurasi dihitung untuk mengetahui seberapa baik model SVM dalam memprediksi kualitas wine. Using decision tree. Nah, untuk kode ini, itu fungsinya untuk membangun dan melatih model decision tree dengan kriteria entropi, kemudian memprediksi kualitas wine pada data uji. Hasil prediksi dievaluasi menggunakan akurasi skor untuk mengetahui tingkat ketepatan model dalam memprediksi kualitas wine. Using Gaussian NB. Nah, untuk kode ini, fungsinya itu untuk membangun dan melatih model Gaussian naive Bayes, kemudian memprediksi kualitas wine pada data uji. Selanjutnya, akurasi dihitung untuk mengetahui seberapa baik model dalam memprediksi kualitas wine. Using Random Forest. Untuk kode ini, fungsinya itu untuk membangun dan melatih model Random Forest, kemudian memprediksi kualitas wine pada data uji. Hasil prediksi dievaluasi menggunakan akurasi skor untuk mengetahui tingkat akurasi model dalam memprediksi kualitas wine. Using XGBoost. Nah, untuk kode ini, fungsinya itu untuk membangun dan melatih model XGBoost, kemudian memprediksi kualitas wine pada data uji. Hasil prediksi tersebut dievaluasi menggunakan akurasi skor untuk mengetahui seberapa baik performa model XGBoost dalam memprediksi kualitas wine. Untuk kode ini, fungsinya untuk
merangkum dan membandingkan hasil akurasi dari seluruh model machine learning. Data frame dibuat untuk menampilkan nama model dan nilai akurasinya. Kemudian diurutkan dari skor tertinggi ke terendah agar dapat terlihat model dengan performa terbaik. Dari output tersebut dapat terlihat bahwa Random Forest memiliki nilai akurasi paling tinggi yaitu 0,893, sehingga dianggap sebagai model dengan performa terbaik pada dataset Wine. Baris kode ini tuh bukan kode, jadi itu kayak cuman komentar doang. Biasanya tuh kayak buat kesimpulan gitu di akhir. Nah, di sini tuh kesimpulannya, Random Forest dipilih sebagai model terbaik karena memiliki performa paling tinggi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian, setiap model machine learning menghasilkan nilai akurasi yang berbeda. Dari beberapa algoritma yang digunakan, Random Forest dan Support Vector Machine atau SVM menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan model lainnya. Selain itu, bitter alcohol, sublattice, dan voltaic acid (DT) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas wine. Model terbaik kemudian dipilih berdasarkan nilai evaluasi tertinggi yang diperoleh. Jadi, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa machine learning dapat digunakan untuk memprediksi kualitas wine secara efektif. Data kandungan kimia wine terbukti memiliki pengaruh besar terhadap kualitas wine yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengujian, model Random Forest cenderung memberikan performa terbaik, sehingga pendekatan ini berpotensi membantu proses nilai kualitas wine dalam industri. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dadah.